يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرت، واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walallahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Stay Darun Najah, Ustazah Duna Isfana PSC PhD. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Dr. Ahmad Rojali LC. Sehat-sehat insyaallah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Pembicara pada malam hari ini, beliau merupakan dosen aktif Stay Darun Najah Jakarta, dai ya, guru kita yang insyaallah kita akan banyak belajar dari beliau. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Stay Darun Najah Jakarta, Stay Darun Najah Bogor, Stay Darun Najah Jakarta, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom untuk mengadakan acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau merupakan Nabi akhir zaman, alladzi nantadhiru syafa'atahu min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi seluruh perguruan tinggi di bawah Yayasan Darun Najah, alhamdulillah teman-teman dari DEMA ya, Dewan Mahasiswa Stay Darun Najah menggelar acara peringatan Maulid Nabi dengan mendatangkan pakar dari dosen Stay Darun Najah yang nanti akan mengupas tuntas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mendengarkan secara utuh penjelasan dari beliau nanti supaya menjadi ilmu dan semoga menjadi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih
saya ucapkan kepada teman-teman Dema Stay Darun Najah maupun panitia yang menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya saya ucapkan makasih lebih khusus kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali LC yang pada malam hari ini menyempatkan waktunya. Ya, ahlan wassalam tadi. Ahlan bik, marhaban. Di tengah-tengah kita, meskipun kesibukan yang luar biasa ya beliau ini, sana ke sini menjadi pembicara, bahkan banyak kegiatan-kegiatan lain. Namun untuk mahasiswa Stay Darun Najah, beliau menyempatkan. Kemudian teruntuk mahasiswa-mahasiswi Stay Darun Najah, Jakarta, Bogor maupun Stay Darun Najah, terus bergerak ya mengadakan kegiatan-kegiatan karena kita ini sedang melakukan percepatan. Ya, kalau dari Pak Kiai Sofan Mana, Pak Kiai Marus Amin, kemudian dari yayasan, ya seluruhnya mendukung semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Karena kita sedang berupaya untuk menuju Universitas Darun Najah. Ya, tanpa adanya mahasiswa yang bergerak, tanpa adanya mahasiswa yang aktif, tanpa adanya mahasiswa yang mempunyai ide-ide yang cemerlang, niscaya cita-cita itu akan lama tercapai. Maka antum ini mahasiswa-mahasiswi merupakan harapan kami sebenarnya dari para pengelola, para dosen, ya, dan lebih khusus lagi dari kiai-kiai Darun Najah, ya, untuk ya menjadi salah satu pilar berdirinya universitas. Bagaimana mau berdiri universitas kalau tidak ada mahasiswa? Bagaimana mau berdiri universitas kalau mahasiswanya tidak pernah mengadakan kajian-kajian ilmiah, tidak pernah mengadakan gerakan-gerakan kemahasiswaan, tidak pernah mengadakan kegiatan-kegiatan ya untuk mempromosikan ya Darun Najah beserta perguruan tingginya. Nah, kegiatan-kegiatan yang semacam ini sangat positif sekali. Apapun momennya, terus adakan kegiatan-kegiatan, diskusi, acara-acara yang bermanfaat bagi mahasiswa. Saya yakin mahasiswa juga mulai banyak tertarik ya dengan diskusi, webinar, pengajian seperti ini. Ya, alhamdulillah sudah mulai banyak yang aktif. Walaupun terkendala ya saat ini pandemi masih belum berakhir, tapi jangan jadikan alasan bagi kita untuk itu tidak bergerak. Kemudian sebelum akhir kita juga mengharapkan dengan adanya acara Maulid Nabi, semoga ya cita-cita kita, baik cita-cita dari antum masing-masing maupun cita-cita lembaga, salah satunya mendirikan universitas, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga 2021 ya berdiri Universitas Darun Najah. Ya, selamat berkegiatan mahasiswa-mahasiswi Stay Darun Najah, semangat semuanya ya, melalui Dema juga terus semangat, terus berkarya. Itu saja dari Ustaz, tidak saya perpanjang lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Isbianto, Hendro Isbianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Rektor Stay Darun Najah, Ibunda Dr. Dunda Ispanna, yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Hendro Rosbianto yang alhamdulillah beliau selalu sehat ya, selalu muda kelihatannya. Amin, ya, amin, insyaallah. Guru kita, Ustaz kita yang nggak pernah tua ya, Ustaz Hendro Rosbianto ini alhamdulillah. Ngelihat beliau semangat terus, maka pantas kalau kemudian tadi kita diingatkan bahwa 2021 merupakan tatapan, pandangan, dan suri tauladan buat kita untuk kalau hari ini kita baik, insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus Dema dan seluruh yang ada di belakangnya, sehingga terjadi pertemuan yang luar biasa
antara mahasiswa, kemudian dosen dan sivitas akademika STAI Darun Najah yang pastinya tiap personal tentu memberikan sahan terbaik untuk terjalinnya acara yang insya Allah penuh barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para guru, para orang tua, para sepuh dan para bini sepuh yang namanya mohon maaf tak disebutkan satu persatu, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar, namun insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqana wa sawwana tafdilan wa ihsana. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahullahu hadiyan basyiran wa naziran. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan inni lam ub'as la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Aganggun, saya boleh presentasi? Bisa? Ya, bisa, Ustaz. Oh, udah bisa ya. Teman-teman Bima ya, share screen bisa. Bisa ya, share screen ya. Baik, saya buka screennya. Oke. Udah jalan ya? Sudah. Screennya. Sudah. Baik, ya. Baik. Ini kelihatan? Kelihatan nggak gambarnya? Ada, Ustaz. Ada ya. Siap? Ya, terlihat, Ustaz. Iya. Ini mukanya siapa ini? Ada yang kenal? Itu nggak tahu, Ustaz. Ya, kita lihat ya. Al-Bisyara Bija. Ya, ini saudara kita pakai peci, pakai sarung, lagi beberes. Lagi kalau bahasa Betawinya bebenah. Buang Pak Basir.
Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Siapa saja boleh? Silakan dibuka voice-nya. Boleh satu orang? Ada? Ini Ustaz, apa namanya? Pemboikotan. Pemboikotan. Kenapa ada boikot? Karena ada yang terusik. Ya, baik. Ada yang terusik. Apanya yang terusik? Hatinya, Ustaz. Hatinya. Kenapa hatinya bisa terusik? Karena cinta. Karena cinta. Maka saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Hendro Rizbriantoro barusan, bahwa inilah momentum kita untuk menjadi lebih baik dengan mengenal diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki, menghadapi kehidupan, bahwa Islam salihun likulli zaman wa makan, maka diantaranya adalah selalu ada sesuatu yang tidak balance, sesuatu yang tidak sesuai antara high expectation dengan kemauan kuat kita. Tadi ada rasa, ada cinta yang terusik dengan apa? Dengan really of life, dengan kenyataan hidup yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita adalah Macron tadi ya, sindrom Macron. Itu artinya bahwa ini adalah bentuk dari apresiasi maupun komunikasi hati dari saudara kita yang kemudian rasa cinta mahabbahnya kepada baginda kita Rasulullah SAW terusik. Maka kita di kesempatan kali ini ana makmuman kepanitia bahwa tidak keluar dari materi kita adalah Maulid Nabi sebagai momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ada pemboikotan, ada muqata'ah, ada aksi di mana saudara kita berpeci dan bersarung. Ini bagian dari aksi-aksi yang lain. Kemarin juga hari Senin, keluarga kita, saudara kita juga sudah berangkat ke depan kedutaan Prancis. Juga saudara kita di Surabaya juga menghampiri ya kantor istimewa kedubes Prancis. Bahkan salah satu rekomendasinya adalah untuk memulangkan safir. Salah satu yang direkomendasikan adalah memulangkan kedubesnya. Itu artinya bagian dari explore cinta kita, kasih kita, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa pondok adalah mahabbah, rasa kasih dan cinta kita kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka mudah-mudahan di momentum kali ini, di mana Macron kemudian membuat tamsil, percontohan, kita diberikan satu ruang. Apakah itu menjadi akhlak mahmudah atau akhlak madmumah? Apakah itu yang kemudian disampaikan Allah dalam satu momentum besar? Allah gariskan, torehkan di dalam tinta emas di surat Al-Qalam misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menegaskan engkau wahai Muhammad adalah bentuk perangai yang paling agung. Maka pantas kalau Ummul Mukminin menyatakan kana khuluqul Quran, bahwa Rasul akhlaknya adalah Quran. Maka di antara Macron syndrome tadi, di antara Maulid baginda kita Rasul tadi, di antara apa yang Dema lakukan malam hari ini beserta Sivitas Akademika STAI Darun Najah adalah bentuk bahwa kita kemudian kembali kepada momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita meneladani Rasul?
di tengah anak-anak muda belakangan, katakan generasi Z, ya, generasi milenial dan seterusnya, yang kemudian memiliki setiap personalnya adalah orang yang dipuja dan dipujinya, punya idola masing-masing. Toh kita kemudian masih menyisihkan rasa cinta dan kasih kita, bahkan kemudian saudara kita tadi berani untuk meletakkan susu-susu SGM-nya dari tempat di mana dia mengais ma'isyah, satu bentuk kehidupan tanggung jawab kepada keluarganya, tapi itu dikalahkan dengan rasa cinta mahabbah kepada baginda kita Rasul. Maka pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita harus kemudian menjadikan ini momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan amanah yang disampaikan oleh Demak kepada saya ini, insya Allah sampai akhir bisa kita sama-sama pelajari, sama-sama kita saling watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabri, watawasaw bil marhamah, insya Allah. Jadi pertanyaan adalah kenapa? Maka jawabannya tak lain dan tak bukan, para ulama memberikan satu clue. Kenapa kemudian rasa sign of belonging, rasa memiliki bahwa itu adalah nabi kita, rasa mahabbah, rasa cinta itu kenapa terus hingga malam ini dilantungkan, kemudian diteruskan, bahkan di masjid-masjid, di musola-musola, di tempat-tempat diadakan taklim, terus kemudian mengadakan maulid baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu tidak dicontohkan seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sekali lagi, jargon-jargon, acara-acara, kemudian aktivitas di masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim dan seterusnya mulai minggu kemarin saat kita libur nasional, bahkan cuti bersama saat itu bertepatan dengan lahirnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai malam hari ini bahkan terus kita bisa rasakan bahwa terus didengungkan maulid baginda kita Rasul, padahal itu tidak dicontohkan seperti itu oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak mencontohkan seperti itu, seperti yang kita lakukan misalnya, seperti maulid online seperti ini. Apakah pernah ada di antara kita yang kemudian maulid bersama Rasul pakai Zoom seperti ini? Kan belum ada yang pernah. Apakah kita pernah kemudian satu RT dengan Rasul? Juga belum pernah. Itu artinya bahwa Rasul, ulama menyatakan, kenapa kemudian maulid baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dicontohkan seperti itu oleh baginda kita Rasul, tapi tetap kemudian menjadikan ini manfaat dan aktivitas yang luar biasa. Maka ulama kemudian mengingatkan kita dengan satu klausul. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita jin dan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita tidak usah pusing dengan jinnya, tapi mari kita berpikir sebagai manusianya, karena khitabnya adalah kepada kita, yang bagian dari nasiyanan yansa, adalah makhluk Allah yang selalu lupa. Maka kemudian Allah ciptakan kita jin dan manusia adalah tujuannya untuk beribadah. Maka beribadah di sini konteksnya adalah bagaimana kita bisa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konteks beribadah tidak kemudian kita hanya beribadah semata. Kita butuh figur untuk ibadah kita. Kita butuh uswah untuk ibadah kita. Kita butuh keteladanan untuk ibadah kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kalau kita tidak bisa mengambil kesempurnaan dan keteladanan? Dan itu diberikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bagaimana keteladanan dan bagaimana satu uswah, percontohan untuk kita lihat dalam hal beribadah. Maka kita sering kali mendengar sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian bagaimana aku salat. Kita sering kali mendengar cerita ketika baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kakinya bengkak-bengkak, tapi tetap saja sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ummul Mukminin bertanya, jawaban Rasul cuma satu, afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku salah menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya kalau kita lihat Nabi kakinya bengkak-bengkak. Sama dengan kita. Kita juga kakinya bengkak-bengkak. Tapi bukan gara-gara sholat, ya kan, asam urat, ya kan, darah tinggi dan seterusnya. Tapi Nabi memang bengkak karena beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Mengingatkan dari apa yang Allah wasiatkan kepada kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya wasiyatul awwalin wal akhirin. Apa itu? Wasiat untuk seluruh umat manusia, disebut dengan wasiyatul awwalin wal akhirin. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad wasainal kitabal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Sungguh kita diberikan satu wasiat kepada mereka yang sudah menerima ahlul kitab hingga kita umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anittaqillah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum, dan kalian semua, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau kemudian kita kufur, tidak beriman, tidak cinta, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan Ishma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah semau kita, tapi sungguh kita akan bertemu dengan kematian yang kemudian kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sungguh seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah itu maha kaya dan maha dipuji. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita agar kita terus bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan manfaat kita. Bagaimana cara bersyukur? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fungsi kita diciptakan adalah diantaranya untuk beribadah di hadapannya. Tugas kita beribadah, maka kemudian kita tumbuh dan besar. Bagaimana kita beribadah? Kita butuh figur, kita butuh uswah, kita butuh keteladanan, kita butuh contoh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ingatkan kita, manatul barakah asyukru 'alan ni'mah. Poros keberkahan, titik manfaat hidup itu ada di mana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mari nikmat itu kita eksploitasi guna beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kali kita mendengar at-taqwa ra'su malil mu'min. At-taqwa ra'su malil mu'min. Takwa itu seringkali orang-orang perbankan, baik itu lembaga keuangan syariah atau guru-guru kita atau ustadz kita di mata kuliah ekonomi Islam, selalu menyebutkan yang namanya ra'sumal. Ra'sumal itu adalah modal pokok, modal dasar. Artinya ketika dia punya gaji 6 juta, di tabungannya ada 6,5 juta, maka ra'sul mal, pokoknya itu adalah yang 6 juta. Yang 500-nya itu sesuatu yang tidak diperkenankan untuk diambil karena bagian dari riba. Maka ra'sul mal ini jauh 14 abad yang lalu Rasul sudah sampaikan, at-taqwa ra'su malul mu'min. Bahwa takwa adalah modal dasar
bagi seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah dasar bagaimana kenapa kita kemudian meneladani baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalam beribadah kita butuh kesempurnaan, kita butuh keteladanan, dan kita butuh uswah, butuh contoh untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain menyatakan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa alaihi kufru wala yazidul kafirina kufrahum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufrahum illa khasara. Sungguh ketika kita ini adalah bagian yang ja'alakum khalaifa fil ardh. Jadi bahwa tugas manusia untuk beribadah, bahwa kita kemudian beribadah butuh kesempurnaan dan keteladanan. Bahwa kemudian kita diciptakan manusia adalah fungsinya untuk menjadi khalifah. Khalifah adalah perpanjangan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Perpanjangan amanah untuk kita menjaga alam semesta ini dengan akhlak-akhlak karimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, bahwa kita adalah perpanjangan dari amanah Allah Subhanahu wa taala, sehingga huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Allah kemudian menciptakan kita semua khalaif, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, untuk kemudian menebar kebaikan dan meneruskan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita kemudian meneladani akhlak momentum kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah tadi kita sudah menjelaskan bahwa beribadah butuh keteladanan, butuh kesempurnaan. Yang kedua, fungsi kita adalah untuk menjadi khalifah, pemimpin-pemimpin berketerusan dalam hal kebaikan, menjadi perpanjangan amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa setiap yang datang dalam kehidupan itu biasa. Setiap yang pulang itu pun biasa. Ada yang datang dan ada yang pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Allah kirimkan bukan untuk dirinya, tapi untuk kita semua, rahmatan lil alamin. Dalam kehidupan kita biasa, ada yang datang, ada yang pulang. Tapi ketika kita mengenal baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul tidak dikirimkan untuk dirinya sendiri, melainkan Rasul dikirimkan Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Kalau saya yang datang ke kampus Sayyidarun Najah itu biasa. Kalau Ustadz Hendro Rizbiantoro yang datang ke Sayyidarun Najah itu biasa, karena memang di sanalah beliau dan kita bertemu. Tapi kalau kemudian Rasul yang datang, ini yang kemudian Rasul tidak datang untuk dirinya. Innama anal muhdad. Sungguh aku datang itu menebar kebaikan, menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh host kita barusan, bagaimana kemudian kita menjadikan momentum Maulid ini untuk kita kembali meneladani akhlak baginda kita Rasul, suka tidak suka, senang tidak senang hatinya, terusik ataupun tidak, tugas kita adalah beribadah dengan keteladanan baginda kita Rasul, untuk kemudian kita menjadi perpanjangan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya marah boleh, tidak senang boleh. Ahbib man ahbabta halama. Kalau kita senang dengan sesuatu, senanglah secara proporsional. Senanglah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa abghid ghadabaka haulama. Dan kalau kita marah, tidak suka, benci, bencilah karena Allah Subhanahu wa taala secara proporsional tentunya.
Kemudian bahwa seringkali kita manusia, di sisi ini semua manusia ya. Ada yang bukan manusia? Manusia semua. Manusia semua ya. 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 Kirain ada yang bawa 10 bukan manusia, 10 bukan manusia kan? Ya boleh jadi ada yang bukan manusia di Zoom ini, boleh jadi, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita yang manusia, sungguh kalau kita berpikir, biasanya ya kan, manusia itu menjadi aspek yang kelihatannya lemah. Manusiawi lah, namanya juga manusia, suka lupa, suka salah, itu kita. Seringkali kemanusiaan itu dikambing hitamkan. Seringkali yang namanya berbau kemanusiaan itu dianggap kelemahan. Seringkali yang namanya manusia, konteks kita sebagai manusia itu seringkali dianggap sebagai kekurangan. Kalau kita mau berpikir, kenapa kok kita mencontoh Rasul? Kenapa kita jadikan momentum kemudian kembali meneladani Rasul? Ternyata sisi kemanusiaan Rasul itulah justru yang menjadi kesempurnaan dan keteladanannya. Saya ulangi, biasa manusia salah, kurang, lemah. Tapi justru Rasul, Allah jadikan Rasul sisi kemanusiaannya adalah sesuatu yang sempurna dan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Itu bisa kita lihat di ayat 110 misalnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah manusia, tidak seperti kita juga. Bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita, manusia pada umumnya. Makan, akulu wa ashrabu wa ansi fil aswaq. Saya makan, saya minum, saya ke pasar. Wa atazawwajun nisa, dan kemudian berumah tangga. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa di akhir surat Al-Kahfi, surat yang disunahkan kita baca di hari Jumat, bahwa Rasul itu adalah bagian dari yang kita lihat. Rasul itu adalah bagian yang kemudian bisa kita contoh. Kenapa? Karena Rasul adalah manusia seperti biasa, meskipun Rasul itu basyarun la kal basyar. Dialah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Khiyarun min khiyarin. Dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul, Nabi kita sebagai uswah, sebagai contoh teladan. Ini luar biasa. Kenapa? Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Nabi kita itu bukan manusia. Kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembarannya malaikat Jibril. Kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj disebutkan tuh, ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku dan malaikat Jibril CS bener. Aku sama malaikat Jibril CS-an. Sohib banget, sohib. La yafutuni wa la yafutuhu abada. Di mana ada malaikat Jibril, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ malaikat Jibril juga ada. CS bener, temen nongkrong, sohib bener dah. Hanya saja kemudian kita berpikir, andai saja Allah kemudian menciptakan Nabi kita Muhammad adalah unsur dari malaikat Jibril, kita sungguh tidak akan mampu untuk mencontohnya. Tidak bisa kita mencari uswah. Kita tidak bisa mencari kudwah. Kenapa? Karena perbandingannya qiyas ma'al farik. Bagaimana kita bisa mencontoh kalau yang dicontoh itu adalah bukan manusia biasa? Bukan Iya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa qul innama ana basyarum mislukum. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah sudah kasih clue bahwa Nabi kita adalah basyarun. Maka dengan demikian kita bisa lihat bagaimana kita mencontoh makannya Rasul. Kita bisa lihat bagaimana cara minumnya Rasul. Kita bisa lihat bagaimana Rasul berkeluarga. Ya. Kita bisa dengar bagaimana Rasul kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah. Ini kan romantis. Berapa banyak orang kemudian kalau minum nyari gelas. Bekas siapa nih? Ya kan? Dicari bekas siapanya, dijauhin bekasnya. Bahkan boleh jadi suami istri begitu minum dilihat bekas lipstiknya mana. Ya, yang bekas lipstiknya dibuang, dijauhin. Artinya apa? Tapi Rasul tidak. Kemudian minum dari apa yang kemudian diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini artinya kita bisa melihat bagaimana cara berdagang Rasul, cara belajar Rasul, cara kemudian mengeratkan saudara seiman dengan Rasul, cara bagaimana kita berkehidupan tidak seiman dengan Rasul, cara bagaimana kemudian kita bisa saling sayang menyayangi baik di keluarga maupun di luar keluarga. Itu artinya bahwa kita bersyukur. Al-Kahfi menyebutkan bahwa Nabi kita adalah Nabi yang memang dari manusia yang bisa dicontoh teladannya. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian kita mencontoh yang bukan manusia. Bahwa qul innama ana basyarum mislukum. Baru kemudian yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ta'ala ingin menegaskan kepada kita bahwa ketika kita sudah bisa mencontoh baginda Rasul, maka sungguh kita harus mengikrarkan. Sungguh kita harus kemudian menyatakan diri kita punya sikap. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di sini kemudian kita mengajak untuk menyembah Allah yang satu, ingat kepada Allah yang esa. Boleh jadi kita bangun duluan, adik kita belum bangun, bangunin. Jangan sampai nanti kita terganjal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita duluan, ibunya belum bangun, dibangunin ibunya. Karena kita pun sering dibangunin oleh ibu kita. Maka kemudian ayo kita tebarkan, saling mengajak. Ada maulid diajak, ya kan, di-share, kemudian diingatkan. Kenapa? Man dalla ala khairin kafailihi. Siapa yang kemudian mengajak kepada kebaikan, insya Allah Allah akan mengganti kebaikan-kebaikan itu tanpa dikurangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terbaik sekarang adalah bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang yang kita cintai untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan ateis praktis. Tidak kemudian membiarkan itu menjadi suatu yang biasa, padahal itu sebetulnya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi subuhnya kemudian kita punya keluarga, kita punya adik, punya kakak, kita biarkan tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ciptakan kita sebagai ateis praktis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditekankan adalah annama ilahukum ilahu wahid. Mari kita sama-sama mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kapan momentum besar untuk meneladani baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi mengapa? Kalau ini kapan? Kita mampu menjadikan momentum itu untuk meneladani baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa tempat, bahwa momentum, bahwa waktu yang mampu untuk meneladani baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di manakala kita menanaminya dengan rasa cinta dan mahabbah, di mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
itu dengan mahabbah. Bagaimana kita mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa mahabbah, cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dianggap beriman seorang itu sampai kemudian aku yang lebih dicintai. Dari siapa? Dari orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan dari manusia secara umum. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasul akan bisa kita teladani ketika apa? Tumbuh rasa mahabbah, cinta, sayang. Seperti tadi konklusi dari video yang pertama, bahwa kemudian kenapa sampai kemudian diturunkan? Karena ada rasa cinta yang terusik. Itulah yang namanya mahabbah, mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diingatkan oleh ikrarnya Umar ibn Khattab. Ya, kita diingatkan oleh siapa? Ikrarnya Umar ibn Khattab. Apa disampaikan Umar? Ya Rasulullah, aku berikrar kepadamu, tidak ada yang aku cintai yang lain kecuali dirimu. Apa kata beliau? Illa nafsi, kecuali diriku. Artinya apa? Dia cinta kepada Allah, cinta dengan Rasulullah, tapi mohon maaf tidak bisa mencintai lebih daripada dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La ya Umar, tidak wahai Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak Umar, sungguh tidak akan beriman seseorang sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, dirinya, anaknya dan orang lain di antara keluarganya. Itu artinya kemudian Umar merevisi. Umar kemudian berikrar kembali sampai akhirnya tidak mencintai dirinya tapi mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apa yang diketahuinya dari dirinya. Maka di sini bisa kita lihat ada akhlak yang ditanam di tanah mahabbah, maka menghasilkan 3 kerangka yang luar biasa. Ini kalau dipupuk dengan baik dalam tanah mahabbah, para ulama menyebutnya inilah awal pergerakan, inilah awal suatu momentum kebangkitan umat untuk kemudian kita bisa memulainya dengan memupuk rasa mahabbah di hadapan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ketiga hal yang jika ditanam di atas tanah mahabbah akan menghasilkan biji-biji yang luar biasa unggul, tumbuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ittiba. Ya. Ittiba itu kebalikan daripada taklid. Seringkali kita melihat atau mendengar istilah taklid buta, ikut-ikutan. Tapi kita lebih kepada ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, dari apa yang kemudian perkataan Rasul, perbuatan Rasul, bahkan kemudian dari apa yang Rasul contohkan, sikap di hadapan para sahabatnya. Kita bisa lihat di sini ada Abdullah bin Umar ibn Khattab. Kalau tulisannya ain mim ra berarti Umar. Ya, sebab Abdullah ada 3. Ada Abdullah bin Umar tulisannya ain mim ra, ada Abdullah tulisannya ain mim ra waw, itu Abdullah bin Amr ibnu As, mantan gubernur Mesir. Ada lagi Abdullah ibnu Abbas. Jadi ada Abdullah bin Umar ibn Khattab, ada Abdullah bin Amr ibn As, ada Abdullah ibn Abbas. Di sini saya tulis adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab karena beliau salah satu yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat juga Abu Hurairah. Abu Hurairah juga bagiannya orang yang sangat dekat dengan baginda kita Rasul. Itibanya
mengikutinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya beliau menyebutkan ausani khalili, telah berpesan Khalil, ya, Khalil itu kekasih, telah berpesan kepadaku kekasihku, orang yang paling dekat denganku. Siapa dia? Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipesan Rasul? Di antaranya adalah sholat witir. Ya, makanya kita lihat ada orang yang sholat witirnya setelah sholat isya. Nih, kita kan setelah sholat isya selesai nih, kita melakukan maulid baginda kita Rasul. Selesai maulid, panitia capek. Pastinya begadangnya belum tentu yakin malamnya bisa bangun. Maka setelah ini sholat witir. Nah, sholat witirnya itu berarti mengikuti siapa? Mengikuti Abu Hurairah, karena beliau pernah bilang ausani khalili, aku dinasehati, dipesan oleh orang yang paling cinta denganku. Siapa dia? Baginda kita Rasul, untuk kemudian sholat witir sebelum tidur. Maka boleh kita witir sebelum tidur. Abu Bakar As-Siddiq ditanya, ya Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, mata tutiru, kapan engkau witir? Sholat witirnya kapan Abu Bakar? Ba'dal atamah, setelah semua beres, ngezoom beres, maulid beres, ya kan, semua ditutup, acara selesai, panitia udah pada pulang semua, itu namanya ba'dal atamah. Setelah selesai semua, Abu Bakar witir. Maka yang witirnya sebelum tidur ikut Abu Bakar, itulah ittiba. Ikut siapa? Ikut Abu Hurairah. Kenapa? Ittiba kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kemudian sholatnya witirnya di akhir, setelah sholat malam misalnya, itu adalah seperti Umar ibn Khattab. Ini bagian dari ittiba kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan ya kita juga dipertontonkan dengan Habib, ya, yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pertandingan terakhir setelah ayahnya wafat. Ya. Kita bisa lihat Habib setelah menimbang, ya, beliau minum. Nah, minumnya Habib adalah juga sambil berduduk. Ini juga bagian dari ittiba. Artinya apa? Bahwa kita bisa melihat, melakukan dengan cara kita menelaah apa yang pernah dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ittiba yang kedua ada khidmah. Khidmah ini adalah satu upaya untuk loyalitas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Teman-teman yang sudah pergi umroh atau haji tentunya bisa merasakan kalau berdiri di pintu 1. Ya, kemarin ada video viral, ya, satu mobil menabrak pintu 68 Masjidil Haram. Teman-teman mungkin sudah lihat videonya. Jadi dari jalan itu, karena jalan itu di jalan 68 memang tidak ada sekat. Ya, karena memang dia terlalu luas sehingga mobil itu meluncur dari jalan raya sampai akhirnya ke pintu 68. Di seberangnya sana ada pintu pertama namanya King Abdul Aziz. Kalau kita diri di pintu King Abdul Aziz, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya Burzul Jam-Jam. Suatu bangunan yang besar, ada jam gadangnya. Di bawah jam itulah ada tulisan Khadimul Haramaini Syarifain. Khadimul Haramain Syarifain, artinya pelayan dua tanah suci. Maka khadim orangnya, khidmah itu adalah pekerjaannya. Maka ayo kita berkhidmah kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, lah kan nabinya udah meninggal, nabinya udah wafat. Kita bagaimana nyontohnya, bagaimana khidmahnya? Kalau nabi kita itu Ustadz Hendro Rizbiantoro, kita enak. Orangnya masih ngejogrok depan kita. Orangnya masih bisa kita lihat. Kita masih bisa nyontoh, masih bisa berkhidmah. Ini Rasulnya sudah wafat, bagaimana kita berkhidmah? Lihat ceritanya orang-orang kafir Quraisy yang kemudian ingin menengok saudaranya yang lebih dulu masuk Islam di Madinah. Ketika beliau mau berangkat, dipesanlah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakhtari, Abu Sufyan. Apa yang dipesan? Nanti kalau ke Madinah, lihat,
kelemahan apa yang bisa kita serang Muhammad, apa yang menjadi kekurangan Muhammad, disitulah kita akan hancurkan Muhammad. Kau berangkatlah ke Madinah, nanti lihat, telaah, laporkan kepada kami apa kekurangan yang bisa kita hancurkan dari Muhammad di Madinah. Baik Abu Jahal, baik Abu Lahab, baik Abu Sufyan, baik Abu Bakhtari, berangkatlah mereka menengok keluarganya yang sudah masuk Islam. Begitu mereka pulang dari Madinah, kemudian beliau ditanya oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, bagaimana, apa kekurangan baginda kita Rasul? Apa itu Muhammad, kekurangannya apa? Apa jawaban mereka? Saya tulis di bawah itu hidmah, kaifa taqtuluna Muhammadan wa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Di sini menjadi perkataan yang sangat viral, dapat kita temukan di berbagai literatur, bahwa bagaimana kita membunuh Muhammad, bagaimana kalian mampu membunuh Muhammad. Kenapa? Wa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Bagaimana mungkin mereka itu di tengah-tengah kesibukannya, sahabatnya, di tengah-tengah repotnya, tetap berada di sebelahnya Muhammad. Bahkan ketika mereka wudu, Muhammad sedang wudu, mereka yaktatiluna, saling desak-desakan, saling berebut untuk apa? Ma'ala wudu'ihi, mendapatkan wudu agar tidak jatuh ke tanah. Coba dibayangkan, para sahabat duduk berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian sangat berkhidmah. Di antara khidmahnya adalah di tengah kesibukannya tetap bersama baginda kita Rasul, dan wudunya tidak jatuh ke tanah, justru diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Maka kafir Quraisy menyatakan, bagaimana kita bisa membunuh Muhammad, sedangkan mereka saling berjibaku untuk kemudian mendapatkan wudu yang kemudian jatuh dari wudunya Nabi Muhammad. Ini artinya bahwa khidmah luar biasa. Ayo, mumpung ada guru kita, ada ustadz kita, ada Ustadz Hendro Rizbiantoro, ayo kita deketin beliau, kita jaga beliau, kita ambil manfaat beliau. Jangan biarkan satu momentum pergi begitu saja. Mumpung beliau masih sehat, masih dengan kita, boleh jadi kalau beliau punya amanah yang lebih besar nantinya sudah tidak dengan kita, atau kita sulit bertemu beliau, kita sulit untuk mendapatkan manfaat dari beliau. Ayo, ada Mulyono di sini, ada yang lain, silakan. Ada Ustadz Agan Priam bagus, ayo deketin. Ayo kita ngobrol, mengambil manfaat untuk apa? Kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul kemudian saling berdekatan dengan baginda kita Rasul. Rasul sudah nggak ada, mari kita berkhidmah dengan ajarannya. Mari kita berkhidmah dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah akhlak yang ditanam di atas tanah mahabbah, kecintaan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melahirkan albirru, albadlu wal ata. Albadlu wal ata adalah satu pengorbanan yang akhirnya Allah berikan anugerah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita kemudian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah kita bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan kita menanamkan rasa mahabbah, cinta kita di tanah mahabbah kita kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan nikmat ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan taklid buta. Kita mengikuti apa yang diperintahkan olehnya, bahwa kemudian taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima, aku tinggalkan engkau dua pegangan hidup kita. Kalau kita terus pegang ini, insya Allah, bahkan Rasul menyatakan abdu bil awajij, gigitlah apa yang ditinggalkan oleh khulafair rasyidin dengan gigi geraham kita. Maka di sini mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat ittiba, nikmat khidmah, dan nikmat ata, al-badlu wal ata, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mencontohnya, timbul rasa mahabbah kepadanya, timbul efek-efek yang keluar, manfaat yang hadir menurut para ulama adalah tadi,
ya, bahwa kita mendapatkan ittiba, mendapatkan khidmah, dan mendapatkan al-badlu wal ata, maka yang terakhir adalah kita melihat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirator kehidupan. Bukan hanya kita cinta dengan Rasul karena beliau nabi, bukan hanya kita cinta Rasul karena beliau adalah Rasul. Kita bukan hanya cinta kepada Rasul, kepada beliau karena beliau adalah khataman nabiyyin, akan tetapi kita cinta dan mahabbah kepada beliau karena memang baginda kita Rasul sebagai inspirator kita dalam kehidupan. Tadi di awal sudah kita nyatakan bahwa kemanusiaan, sisi kemanusiaan Rasul biasanya kita yang manusia itu menjadi kelemahan. Tapi sisi kemanusiaan Rasul justru menjadi keteladanan dan kesempurnaan yang akhirnya melahirkan inspirasi-inspirasi kita dalam kehidupan. Maka Rasul hadir sebagai apa? Inspirator kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inspirasi-inspirasi apa saja yang bisa kita ambil dari baginda kita Rasul? Tentunya kita bisa lihat bahwa Rasul hadir dengan akhlak mulia, dengan pencerahan-pencerahan, proses meneladaninya, bukan hanya untuk perjuangan, tapi bagian taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21 adalah surat yang sering kali kita dengar. Uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bisa menjadi inspirasi dalam moralitas kita. Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam beribadah saja, tapi bagaimana beretika dan bermoralitas, hidup bertujuan yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itulah yang sering kali kita dengar, dan terjemahannya adalah bagaimana sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Beliau diturunkan menjadi nabi dan rasul di suatu tempat yang masyarakatnya saat itu mengalami degradasi moral yang luar biasa, asusila yang tidak terhingga. Bahkan para Quraisy itu bukan urusan maboknya, tapi tingkah laku maboknya. Kalau sekarang anak muda mabok, ya paling sebotol 2 botol. Kalau orang kafir Quraisy mabok, itu galon-galonnya bukan diminum, tapi dimandiin ke badannya. Jadi bukan masalah maboknya, perilaku maboknya itu yang kemudian berbahaya. Judi misalnya, kalau kita lihat nanti boleh Ustadz Agan Priam Agus, Ustadz Mulyono bisa baca, ada buku novel dia bentuknya. Yang itu hasil novel dari sayembara novel yang diadakan oleh Saudi di Jeddah, waktu itu oleh Wami juga, yang mana beliau kemudian menyusun sayembara siapa yang bisa menulis di antaranya sirah zatiyah, kehidupan baginda kita Rasul secara kontemporer, ya. Dan dimenangkan sayembara ini oleh bukan orang Saudi, bukan orang Mesir, dan bukan orang Yaman, akan tetapi dimenangkan oleh orang India, namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti kalau mau nyari bukunya ada sama Ustaz Irfan itu. Ustaz Irfan banyak, beliau punya buku-bukunya. Saya kalau butuh buku nanya ke Ustaz Irfan, beliau pasti jawabannya ada. Ya. Itu novel yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri oleh orang India, hasil sayembara yang kemudian dimenangkan oleh beliau. Buku itu luar biasa, bicara tentang perjudian misalnya. Itu judinya orang-orang jahiliyah, bukan sekadar berjudi, tapi tingkah laku, etika berjudinya yang sudah sangat luar biasa, di luar jangkauan manusia. Itu harganya nggak mahal, sudah ada terjemahannya, silakan bisa diambil dan bisa dijadikan hadiah. Misalnya Ustadz Agan Prian Bagus ulang tahun, nanti boleh Ustadz Mulyono ngasih ke Ustadz Agan. Tahun depannya Ustadz Agan ngasih ke Ustadz Mulyono. Ya,
Boleh juga itu, punya teman, punya keluarga, punya orang tua. Itu nama bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, nama buku aslinya Ar-Rahiqul Makhtum. Banyak diterjemahkan sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sudah ada, saya pernah lihat di Wali Songo dulu sebelum tutup. Itu harganya murah, cuma 40. Kalau sekarang mungkin ya sampai 60-an. Ya, karena Covid mungkin ya. Itu bagus juga, tapi nggak sampai 100.000. Itu bukunya bagus, bukunya bentuknya cerpen dan dibacanya enak karena bentuknya cerita. Nah, dan itu hasil sayembara yang dilakukan oleh Wami di Jeddah dan dimenangkan oleh orang India yang bernama Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu luar biasa, silahkan teman-teman bisa baca itu. Jadi beliau, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bukan hanya bagaimana orang kafir Quraisy etika dan moralnya, tapi tingkah laku yang kemudian sangat melanggar norma itulah yang kemudian diluruskan oleh baginda kita Rasul, dan Rasul menjadi inspirator dalam moralitas. Kita kenal namanya Abu Jahal, kita kenal namanya Abu Lahab. Pertanyaan saya Ustaz Agan, apakah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakhtari itu benci sama Rasul? Abu Jahal benci apa sayang sama Rasul? Sayang. Iya, Ustaz Mulyono. Iya, Abu Jahal, Abu Lahab itu sayang apa benci sama Rasul? Kira-kira. Ustaz Agan, Ustaz Mulyono. Abu Lahab itu benci atau sayang sama Rasul? Sebetulnya sayang ya? Kayak ragu-ragu sayangnya. Sayang. 40 tahun Rasul hidup. Rasul hidup 40 tahun. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakhtari, Abu Sufyan kalau ditanya, "Aina Muhammadan?" Siapa itu Muhammad? Mereka nih jawabnya apa? Huwal amin. Muhammad itu orang yang paling bisa dipercaya. Muhammad itu orang yang paling bisa disayang. Muhammad itu orang yang paling bisa dilihat kebaikannya. Kenapa? Karena dia adalah Al-Amin. Tapi begitu Rasul kemudian bicara bukan pada urusan yang berbau teologi. Lihat ketika Rasul diri di atas Jabal Qubais, beliau kemudian mengatakan, nanti ada musuh yang datang menyerang kita. Apakah kalian percaya? Apa kata Abu Sufyan? Sodaknaka. Nanti musuh itu bukan hanya datang ke sini, tapi menghancurkan kita, mengusir kita. Apa kata Abu Jahal? Sodaknaka. Kami percaya wahai Muhammad. Mereka sayang. Tapi begitu Rasul menyatakan nazala Jibril alaihi salam, telah datang, Allah turunkan Jibril alaihissalam dan menjalankan risalah yang Allah berikan. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka wahai kamu Muhammad, hanya untuk ini kau kemudian kumpulkan kami. Itu artinya bahwa moralitas yang digambarkan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiqul Makhtum sungguh jauh dari jangkauan kita sebagai manusia, dan baginda kita Rasul hadir sebagai inspirator dalam moralitas tentunya. Dan kita bisa lihat dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Rasul adalah akhlak yang paling tinggi perangainya. Kita butuh moralitas kepemimpinan. Tentunya kita diingatkan dengan satu ayat, ya kan? Azizun alaihi ma'anitun, bahwa kemudian Rasul, ya kan, itu sangat peka dengan rakyatnya. Kita diingatkan juga dengan harisun alaikum bil mu'minin, bahwa Rasul kemudian sangat menjaga, ya kan, rasa kebangsaan, rasa kecintaan dengan orang-orang terdekatnya. Kemudian juga kita bisa melihat Raufur Rahim, bahwa Rasul kasih dan sayang kepada siapa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada buku yang bagus namanya Kaifa Amalahum. Rasul bukan hanya kemudian berbaik dengan manusia, tapi Rasul kemudian berbaik dengan dengan ayam. Ya, makanya ayam kalau pagi kukuruyuk kan begitu.
Menurut Imam Syafi'i itu bukan kukuruyuk, tapi subhanallah, subhanallah. Terlepas dari itu, kita bisa lihat kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya baik kepada manusia, tapi kepada hewan lainnya. Maka kita butuh inspirasi. Maka Rasul menghadirkan inspirator dalam moralitas kepemimpinan bagi kita sebagai makhluk dan orang yang kita cintai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Selanjutnya Rasul adalah inspirator dalam berekonomi. Ya, kita bisa lihat bahwa Rasul adalah orang yang sangat-sangat maju, pebisnis yang jujur, bahkan lewat kejujurannya itulah kemudian baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikah dengan saudagar kaya yang kepincut dengan kejujuran dan keikhlasan beliau. Maka mari sama-sama kita melihat dompet kita. Ya, dompetnya ada? Silakan bawa dompet nggak? Di sarung nggak ada ya? Dilihat dompetnya itu adanya ATM yang konvensional atau yang syariah. Ya, dilihat. Dicoba kalau masih konvensional, dicoba syariah. Dulu syariah itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman namanya akadnya itu cuman wadiah saja. Cuman hanya kita nitip saja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang yang namanya syariah itu luar biasa, bisa investasi, ya kan, bisa nabung, bisa kemudian untuk pernikahan dan seterusnya. Itu artinya ayo kalau kita memang cinta dengan baginda kita Rasul, ayo kita saling mengingatkan untuk kemudian berekonomi seperti Rasul. Bagaimana Rasul kemudian memberikan satu yang terbaik bagi kehidupannya untuk dirinya maupun orang tercinta di hadapannya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa lihat bagaimana saya berikan contoh-contoh di sini, nanti boleh dibaca-baca ya. Masternya ada di Ustadz Agan Rian Bagus, nanti boleh dibaca-baca bagaimana keberanian Rasul. Kemudian Rasul pernah berjalan ke negeri Syam, ya. Syam itu kan negeri yang dingin sekali, ya kan? Kenapa dulu khamar kemudian diminum oleh mereka? Orang-orang jahiliyah karena saking dinginnya untuk kemudian menuju negeri-negeri Syam. Bahkan kalau kita bisa lihat ekspedisi Rasul itu bukan hanya pada satu mantiko, satu RT, satu RW, tapi negara-negara yang beliau lalui. Lebih dari 20 tahun Rasul berkiprah sebagai pebisnis yang luar biasa. Maka pantas kemudian Rasul menjadi inspirator dalam berekonomi. Ya, Rasul juga menjadi inspirator dalam bertoleransi, bersaudara. Ya, kalau Ustaz Mulyono ketemu, Ustaz Agan ketemu, kenapa saya nyebutnya Ustaz Mulyono sama Ustaz Agan terus? Karena yang kelihatan di layar saya cuma berdua. Ya, satunya Ustaz Hendro, ya kan? Ustaz Mulyono sama Ustaz Agan ketemu. Lihat Rasulullah apa sampaikan? Kalau kita ketemu, mamin muslimain, ya kan? Yaltaqiyan wa yatasafahan. Kata ada orang dua muslim ketemu, ya kan, bersapaan. Maka illa ghufirallahu lahuma, Allah tidak berikan apa-apa kecuali ampunan kepadanya. Sampai kapan? Hatta yatafarraqo, sampai dia berpisah. Bahkan ketika dia ini nggak senang, Ustaz Mulyono nggak senang dengan Ustaz Agan, Ustaz Agan benci sama Ustaz Mulyono, maka fala tahjur fauqa salas, jangan lebih dari 3 hari. Kalau benci karena Allah, ya kan, lagi bercanda nih Ustaz Mulyono sama Ustaz Agan main tarik-tarikan kuping, ya kan, bercanda. Tiba-tiba kupingnya Ustaz Mulyono ketarik, copot. Ya. Maka apa? Al-anfu bil anfi, kuping dibayar dengan kuping. Jadi kuping copot, tarik lagi biar copot. Kan begitu? Punya adik Ustaz Mulyono, ya kan, Ustaz Agan gendong adiknya Ustaz Mulyono, anak raja, ya kan. Padahal anak tukang ojek bukan anak raja dia, ya kan? Kan nggak mungkin dibilang anak tukang ojek, nggak mungkin. Anak raja, gitu kan? Yang banyak ibu-ibu suka nggak jujur sama anaknya. Begitu megang anak siapa sini? Anak siapa? Kata anaknya, anak siapa? Lah anak lu kan begitu. Anak siapa lagi emang? Itu kalau kita gemes, kupingnya, hidungnya ditarik. Berarti kalau hidungnya patah, al-anfu bil anfi, hidung dibayar hidung. Harus patah juga.
Kenapa? Kisos. Tapi di dalam kisos ada diyat, ada pemaafan. Maka kemudian di situ kita saling memaafkan. Jangan kesel sampai lebih dari 3 hari. Rasul inspirator dalam bertoleransi bersaudaraan. Rasul juga inspirator dalam mengelola negara. Ya, banyak kita lihat, ya kan, betapa Rasul kemudian menciptakan negara yang dulunya. Silahkan bertanya. Seperti itu. Tadi ada saudara siapa tadi? Saudara Wahid, Abdul Wahid. Oke, terima kasih saudara Agan pada moderator. Saya ingin sedikit bertanya kepada Ustadz Ahmad Rajali tentang perihal kalau misalkan kita untuk mendekatkan atau menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Rasul, atau bagaimana kita untuk lebih dekat, selangkah lebih dekat dengan Rasul, itu kan salah satunya dengan ittiba atau mengikuti segala rutinitas kegiatan Rasul semasa hidupnya. Kira-kira rutinitas apa yang mungkin mudah untuk orang awam ini kerjakan sehingga kita tidak keluar dari syariat dan kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul, rutinitas harian. Syukran Ustaz Agan. Ya, mungkin ditahan dulu untuk kita kumpulkan dulu pertanyaannya agar sekaligus, gitu ya. Tafadhal. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Oke, mungkin satu doang kayaknya. Perasaan SMS-nya banyak. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Ustaz Ahmad Rajali. Baik, pertama kita bisa lihat di monitor ada Ustaz Anas Fauzi. Ya. Kalau Ustaz Hendro sibuk, ya tentunya teman-teman juga sulit bertemu dengan beliau karena memang aktivitas dan tanggung jawab. Maka ada Ustaz Anas Fauzi. Maka anil mar'i la tas'al an qarinihi. Kita akan sangat sulit, ya kan, menjadi umat yang seperti zaman Nabi Muhammad. Kita ini bukannya Nabi Muhammad, kita bukan keluarganya Nabi Muhammad, kita nggak pernah sekampus dengan Nabi Muhammad, kita nggak pernah bimbingan skripsi sama Nabi Muhammad. Dan kita nggak pernah ya sidang munakosah bareng Nabi Muhammad, nggak pernah. Artinya kita memang sulit sekali ya, untuk melihat apa yang kemudian menjadi kewajiban kita untuk ittiba. Tapi kita masih punya Ustaz Anas Fauzi ya, yang lebih sering ketemu teman-teman, lebih sering berinteraksi dengan teman-teman ya. Saya misalnya urusan kampus lebih sering nanya dengan Ustaz Anas Fauzi karena Ustaz Hendro-nya sibuk, ya kan, khawatir ganggu kan begitu. Artinya di sini, ayo kita bisa melihat pertama dari orang terdekat kita. Ya, tentunya beliau lebih mengenal baginda kita Rasul. Jalisul ulama, sering duduk sama orang-orang senior kita yang lebih mengenal Allah dan Rasulnya. Insya Allah pelan-pelan mereka akan mengenalkan. Contoh, zaman sekarang milenial, generasi Z begini, mohon maaf, bangun tidur yang dilihat apa? HP, ya kan? Ya, HP mana HP? Ya kan, bangun tidur tuh, gelap-gelap matanya belum melek nyari HP, ya kan? Bangun aja begitu ngelihat HP, cuman bangun ganti status doang, ya kan? Dingin banget nih, ya mau salat dingin banget nih, gitu. Nanti begitu tidur, ya kan? Mau tidur juga HP lagi dilihat. Udah ngambil selimut, udah ngebungkel, masih aja nggak bisa merem, dingin cuy, ya begitu. Yang dilihat HP. Bahkan penyakit ini sampai kepada rumah tangga. Beberapa teman-teman kita cerita, ya kan, yang dilihat bukan istrinya, yang dilihat HP-nya. Padahal maaf, Rasulullah itu sebelum tidur selalu menyapa Aisyah.
didatangi Aisyah. Bagaimana tadi urusannya, bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anak dan seterusnya. Itu artinya Rasul mencontohkan bagaimana kita berumah tangga, ya kan? Rasul mencontohkan bagaimana kita untuk kemudian berkehidupan. Nah, itu akan kita dapatkan dari orang-orang yang lebih mengenal beliau. Maka duduklah bersama Ustadz Anas Fauzi, ya. Beliau ketika door prize dapatnya logam emas. Saya cuma dapat pulsa. Ya, banyakan beliau itu logam emasnya buat beliau kawin kayaknya. Apa kawin lagi kali? Alhamdulillah, Zat. Artinya maaf, keberuntungan beliau luar biasa. Saya cuma dapat pulsa, beliau dapat emas. Itu luar biasa. Dekati beliau, dekati guru-guru kita. Ya, ada Buduna, tanyakan beliau bagaimana himar itu, bagaimana Asma ketika sedang haid. Bingung dia, ya kan? Kemudian ngadep ke Rasul bilang, ya Asma idza balagal nisa anil mahid. Asma kalau perempuan udah mulai dapat haid, ya kan, fala yura ahadun illa hada wa hada. Itu kan bisa diceritakan ketika orang-orang yang lebih mengenal. Duduklah dengan beliau-beliau, jalisul ulama. Maka kita akan mendapatkan ittiba tadi. Ya, ittiba. Rasul nggak ngantuk juga, ngapain? Ya kan? Baca Quran. Ya. Apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Kalau Ustadz Abdul Wahid nggak bisa tidur, dia megang surat Al-Baqarah, dibaca 2 juz setengah. Ya, yang ada bukannya tidur dia, ketiduran. 2 juz setengah baca Quran. Ya kan? Artinya, kenapa baca Al-Baqarah? Karena Rasul memang terbiasa. Sholatnya aja 6 juz setiap rakaatnya. Sama kayak Ustadz Abdul Wahid. Sholat maghrib dia rakaat pertama itu 6 juz. Rakaat kedua 4 juz. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, di belakangnya jamaahnya udah nggak ada, sendirian dia, habis. Karena bacanya 6 juz, ya kan. Tapi Rasul begitu sholat tiba-tiba ada suara anak kecil nangis dia, oa, 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 oa. Ini bayi alay ya, jangan diikutin. Ya, kalau bayi sebenarnya atau bayi, kalau nggak ini bayi alay, ya kan? Rasul seketika itu apa? Sholatnya cepat, begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kata beliau? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaan kalian. Kenapa? Ada anak kecil yang nangis. Jangan sampai ibunya tidak khusyuk. Makanya kan suka jamaah itu lihat imam kita kan, tahu dilihat. Kalau di belakangnya aki-aki semua, jangan lama-lama. Jangan begitu rakaat pertama baca Yasin, Yasin wal Qur'anul Hakim. Itu aki-aki asam urat, darah tinggi, kolesterol, itu bangkit semua. Besok-besok dia kapok, nggak makan sholat dia. Kapok udah, nggak bakal sholat lagi di sana dah. Ya kan, dicari yang bacanya qul huwallahu ahad, ya kan. Artinya apa? Ayo deketin yang lebih mengenal Rasul. Yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Kalau mau lihat siapa yang kenal Tuhan, kenal Allah, lihat dulu diri kita. Kita ini begini karena kita lah yang menjadikan diri kita begini. Kalau kita semakin bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Tiara Hanifah diputusin sama cem-cemannya. Ya, begitu Tiara diputusin, mohon maaf, bukan sumpah serapah. Kenapa sih? Enggak. Diputusin sama cowok, alhamdulillah. Besok diputusin lagi, alhamdulillah. Kenapa? Doa orang terzolimi makbul, ya kan? Berdoalah, ya kan? Sehingga apa? Fabadil anhu, nanti diganti sama Allah. Nggak usah kita pertahanin dunia. Abu Bakar udah sampaikan kepada kita, jangan sampai kita menangis, air mata ini menetes gara-gara nangisnya karena menangisi dunia.
Tapi jadikanlah dua kita ini aindani la yamassuhumun nar, dua mata yang tidak terkena api neraka. Bagaimana itu? Ketika kita menangisnya karena akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Rasul kakinya bengkak-bengkak tetap sholat. Saya tahu di Staida itu banyak yang kakinya bengkak-bengkak. Ya, tapi bukan kebanyakan sholat. Ya, tapi di Demak itu banyak yang sholatnya pada miring-miring. Tahiyat akhirnya itu kenapa? Pada bengkak kakinya. Saya tanya kenapa? Asam urat. Ya, masih muda asam urat, ya kan? Artinya apa di sini kita lihat? Ayo kita dekati jalisul ulama, orang tua kita, ada Ustaz Ana, semua kita dekatin. Yang kedua, mengenal Allah dengan mengenal diri kita. Maka insya Allah akan lahir ittiba, ya kan? Baca, kenali baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kira-kira Ustaz Ana. Atas jawabannya. Ini ada satu lagi Ustaz. Ya, betul. Ustaz Tadi Beni, Ustaz Andri, alumni di Saida, beliau masih menyempatkan dirinya untuk mengikuti majelis ini. Ya, Ustaz Andri silahkan. Betul Ustaz Andri. Halo Ustaz Andri. Mungkin yang lain dulu. Lab tadi dia. Oh, lab kepencet apa gimana? Ya. Silakan. Atau yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya mungkin cukup ya. Ini alhamdulillah banyak sekali ilmu malam ini yang kita sama-sama dapatkan, begitu kan? Memang beda kalau duduk majelis dengan ulama-ulama itu berbeda rasanya hawanya, gitu kan? Amin. Ada poin-poin yang saya catat dari presentasi beliau. Yang pertama, kenapa ada maulid? Salah satunya ada cinta, ada ibadah, dan karena Rasul datang itu untuk rahmatan lil alamin, seperti itu. Dan juga Rasulullah datang untuk menyampaikan kelemahan pada aspek manusia. Ada akhlak yang ditanam di atas tanah mahabbah akan menjadi tumbuh pepohonan, yaitu yang pertama al-ittiba, yang kedua al-khidmah atau mungkin bahasa lainnya pengabdian terhadap Rasul. Selanjutnya itu anugerah. Nah, jadi dan juga di sini juga saya tulis Nabi Muhammad adalah sebagai inspirator kehidupan, baik dari etika, moralitas, dalam ekonomi, dalam bertoleransi, persaudaraan, mengelola negara dan juga berkeluarga, begitu. Mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya catat karena saya terlalu menyimak saat tadi. Benar-benar enak menyampaikannya. Seperti itu. Sekali lagi sangat-sangat berterima kasih kepada antum atas ilmu yang diberikan kepada mahasiswa dan juga ustadz-ustadz yang hadir. Untuk selanjutnya adalah ada sesi pengumuman pemenang lomba. Lomba ini untuk memeriahkan maulid juga kemarin kepada panitia Dema, atau di sini tertulis Ustadz Mulyono dan Ustadzah Nasrofa, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Langsung saja, saya akan membacakan surat keputusan hasil rekap juri panitia lomba Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Untuk kategori yang pertama yaitu ada lomba puisi. Juara ketiga dengan skor 200 diraih oleh Ananda Ahmad Mubasir, semester 7 Prodi Manajemen Pendidikan Islam.
Dan juara yang kedua dengan skor 240 diraih oleh Ananda Sheila Ananda, semester 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan juara yang pertama kategori lomba puisi dengan skor 250 diraih oleh Ananda Mugni Ibnu Aqsa, mahasiswa semester 7 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan lomba yang kedua ada kategori kuitas. Juara yang ketiga dengan skor 220 diraih oleh Ananda Lupinda Anjani Arastia, mahasiswi semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Juara kedua dengan skor 240 diraih oleh Ananda Mayresa, mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan juara yang pertama dengan skor 250 diraih oleh Ananda Sheila Ananda, mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Insya Allah nanti untuk hadiahnya untuk setiap pemenang-pemenang nanti insya Allah dijabri oleh panitia langsung. Syukran, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil hidayah wa taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron pada panitia Lima yang telah membacakan pemenang-pemenang dari kategori-kategori yang diperlombakan. Untuk sebelum kita beranjak kepada penutupan, baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh saudara kita, sahabat kita, yaitu Lalu Mujahidin. Padanya dipersilahkan. Ya, semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal, hamdan yuwafi wa yuqafi mazidah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa awladana wa zurriyatina من العلماء العاملين المحسنين المحفوظين المغلين الداخلين الجنة بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار يدها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرجا عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا، وتمن تقصيرنا يا الله، وتمن تقصيرنا يا الله، وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Ya, cara selanjutnya adalah penutup. Sebelum penutup, saya mohon undur diri sebagai moderator. Ucapkan terima kasih kepada peserta hadirin, khususnya pada pemateri Ustadz Ahmadi Rojali. Ya, saya undur diri. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pamit ya semua ya. Ustaz Hendro, Ustaz Agan semua. Amin Afan, Rafiq ya. Assalamualaikum. Ya, mabruk Dema, teman-teman mahasiswa, mabruk. Lanjutkan ya. Allah barokah. Syukron teman-teman Dema.